Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah atau dalam kurung Tafakul, yang akan disampaikan oleh Nofri Syahputra. Baiklah, saya sini akan menjelaskan presentasi saya, yaitu pengertian dan karakteristik asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-tamin, penanggung disebut mu'amin, sedangkan bertanggung disebut mu'aman lahu atau mustamin. At-tamin diambil dari kata amanah, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dari kata tersebut, istilah at-tamin yaitu mentamin kan sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar dia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dapat dikatakan seseorang memtanggungjawabkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya. 2. Yaitu pengertian dan karakteristik asuransi syariah. Dalam melaksanakan usahanya, asuransi syariah berpedoman dengan fatwa DSN MUI sebagai berikut. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 DSN MUI 2001 tentang pedoman hukum asuransi syariah. Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51 DSN MUI bagian 3 2006 tentang akad mudharabah masyarakat pada asuransi syariah. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52 DSN MUI bagian 3 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan resulansi syariah. 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53 DSN MUI bagian 3 yaitu 2006 tentang akad terbaru pada asuransi dan reasuransi syariah. Karakteristik asuransi. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarruk dan akad tijari. Akad tabarruk digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah adalah tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takafuli antara sesama peserta asuransi. Dana tabarruk dibentuk dari akuntansi surplus underwriting dana tabarruk yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Kemudian, pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana peserta kolektif atau dana tabarruk, dengan resiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Poin jenis transaksi. Poin pertama, takaful keluarga dan bisa disebut juga asuransi jiwa. Takaful keluarga adalah takaful yang menjadikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa pada peserta takaful. Di dalam takaful keluarga sendiri memiliki beberapa bentuk yang ditawarkan, yaitu 1. Takaful dana haji. Takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar untuk biaya menjalankan haji. Yang kedua, takaful berjangka. Takaful berjangka adalah dana yang dipergunakan bagi perusahaan untuk
lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan atau anggota apabila terjadi masif kematian. Yang ketiga, takaful kesehatan. Takaful kesehatan adalah program yang digunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawan. Takaful berencana adalah program yang dipergunakan bagi yang bermaksud menyiapkan dana, baik bagi bekal persiapan untuk hari tua maupun untuk ahli warisnya. Takaful pembiayaan adalah program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi seseorang yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian. Dan terakhir, takaful dana siswa. Takaful dana siswa sendiri adalah suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana. Nomor 2, takaful umum atau asuransi umum. Takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful. Dalam takaful umum juga memiliki beberapa bentuk yaitu takaful kebakaran berupa pemberian perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang. Berikut resiko yang ditimbulkannya. Selain itu juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas. Kemudian takaful kendaraan bermotor berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan secara sebagian maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Kemudian takaful pengangkutan berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah dan kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, atau darat. Kemudian takaful rekayasa berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan instruksi baja atau mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab untuk kepada pihak ketiga. Kemudian terakhir takaful aneka berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada. Landasan syar'i asuransi syariah. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis. Dasar akuntansi syariah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan An-Nisa ayat 135 dan Asy-Syura ayat 182 dan 183. Sedangkan asuransi syariah persiapan hari depan. Yang kedua, pendapat para sahabat dan ulama yang berbunyi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari di masa semua amal perbuatan diberikan. Yang ketiga, hadis Nabi. Hadis Nabi yang menjadi dasar konsep syariah, yaitu konsep tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran sebagaimana terawat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan yang terakhir, kaidah-kaidah fikih yang digunakan para penggagas asuransi syariah. Pada dasar dalam bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.